Ini Bapak yang menemukan Pak G. Ini berapa tahun yang lalu atau ini waktu pas menemukan ini Pak? Kira-kira kapan ya? Menemukan ini sudah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan. Alhamdulillah, saat ini kami beserta tim Air Nusantara sudah sampai di situs Kumiter ya. Di sini adalah tepatnya di Dusun Bendo, Desa Kumiter, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, setelah kami menelusuri mulai dari di Bukit Watu Jengger, terus bergeser lagi menuju ke arah barat dan kemudian sampai di Dampayung, yaitu di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo. Kemudian setelah dari situ kami bergeser lebih ke arah barat, jadi turun dari Desa Lebak Jabung. Kemudian kita menuju ke sini. Memang dengan susah payah, dengan tenaga ekstra, ya alhamdulillah kami berusaha mengungkap misteri tentang situs Kumiter ini yang diduga adalah Istana Timur. Istana Timur yang diidentikan menurut buku Negara Kertagama. Dicatat bahwa situs Kumiter ini yang dulunya bernama Kumeper ini adalah pendamaraan Mahesa Cempaka, salah satu raja Bawan dari kerajaan di Singosari, kemudian didarmakan di sini. Titik koordinat saya untuk saat ini, saya lebih di area terluarnya, area terluar dari Istana Timur Mojopahit. Jadi saya sedang di pojok, ini area terluar. Jadi saya lebih di arah timur. Di sini adalah area terluar, dan di sana menuju ke arah selatan, kemudian ke sana menuju arah utara. Tepat di jalan raya itu adalah jalan yaitu semacam poros desa gitu jalannya, bisa menuju ke area candi percandian. Di sana ada Candi Tikus, ada Candi Bajang Ratu gitu. Nah, kemudian ke sana arah barat. Ini pas di pojok di sini. Ini kita masih di area terluar. Ikuti terus telusur Air Nusantara. Kita akan menunjukkan kepada Air Nusantara, saudara-saudara Air Nusantara, biar lebih tahu situs ini memanjang ke arah barat hingga 300 meter. Mari ikuti saya. Cepat, Mas. Bangunan di sini ini menunjukkan semacam dulu ada semacam gapura atau di sini pintu masuknya. Untuk di bagian di arah utara. Ini adalah semacam ada perundakan begitu, cuman juga rusak dulunya. Kemudian menuju masih ke arah barat.
5 meter dari pagar. Kalau kami Air Nusantara merepresentasikan bahwa ini adalah sebetulnya bukan talut. Kita lebih menyebutnya adalah pagar, karena pagar di bagian luar, di luar area sebetulnya temboknya itu sebetulnya halus, sangat rapi sekali. Kemudian bagian dalam, kalau memang itu pagar, juga teksturnya sama, di reliefnya juga halus. Kalau ini dikatakan talut, biasanya bagian luar saja yang bagus dengan reliefnya, susunan batu-batunya bagus, sementara yang di dalam tidak ada tekstur yang halus, atau mungkin waktu kosot dia nggak dirapikan. Di situ hanya meninggikan suatu bangunan, itu jika talut. Jadi di situ akhirnya ditinggikan, diuruk dengan tanah lempung atau tanah apa, kemudian ada pembangunan lagi gitu ya. Nah, sementara ini di arah barat, dari sana tadi sekitar 5 meter, ini ada jalan tepat di atas kita, ini jalan menuju ke arah pemakaman umum Dusun Bendo, dan di sana ada rumah untuk pembakaran batu bata, semacam kalau bahasa Jawanya bisa disebut linggan. Ya, di sini udah terhenti di sini. Proses ekskavasinya BPJB pada saat itu yang dilakukan sejak tahun 2019 kemarin. Nah, di sini kelihatan terputus, akhirnya terhenti di sini. Di atas ini sudah jalan. Ini juga struktur batu batanya sudah berantakan begitu. Saudara Air Nusantara ya. Ini struktur batunya dan terhenti di sini. Nanti kami beserta tim air akan menelusuri untuk bagian lebih ke arah selatan. Jadi mulai sudut tadi itu sudut dari tembok pagar menuju ke arah selatan. Di sana juga terputus 2 kali. Nah, di tengah sini antara sekitar 60 meter ada jalan juga terputus yang di video beberapa bulan yang lalu sudah kita eksplor di sana. Kami akan mengeksplor lagi untuk bagian lebih ke selatan. Oke, ikuti terus Air Nusantara, budaya Nusantara, budaya kita. Baik saudara Air, terima kasih masih mengikuti penelusuran Air Nusantara. Saat ini kami sudah berada di bagian sisi selatan, yang mulainya tadi kami berada di sebelah utara, bagian pojok terluar. Nah, disinilah tembusan dari tembok yang dari arah utara tadi. Kami di sini menemukan struktur tembok yang menuju lebih ke arah selatan. Di sini terputus, di sini terhenti. Ini adalah ekskavasi terakhir yang dibuktikan. Mungkin lebih arah ke sana, mungkin masih ada bangunan, tapi di bagian sini sudah terputus. Atau memang ini bagian bentuk agak menonjol begitu, dengan panjang 1 meteran, 1 meter 10-an mungkin senti ya. Di sini semacam terputus, atau memang masih ada arah ke sana lagi, karena situs Kumitir ini, istana timur yang didiami oleh Bre Wangker itu sepanjang dengan luasan area itu 6 hektar. Dan di sini adalah area terluar, kita lebih di arah timur. Kemudian kalau kita masuk ke sini, nah kalau kita ke sini, di sini adalah area dalam. Saat ini kami sudah memasuki di bagian dalam istana timur Majapahit. Lebih enak sekali kalau saat ini ya, kalau kita bisa flashback beberapa ratus tahun yang lalu. Nggak mudah kita memasuki hanya dengan melangkahkan kaki sudah masuk ke area dalam istana timur Kota Raja Majapahit. Itu memang sangat enak sekali ya, karena memang sudah tenggelam oleh dengan adanya bencana. Baik saudara Air, kita lebih bergeser lagi, jadi ke arah barat menuju ke tempat istana utama, yaitu Bre Wangker. Di
di situ merupakan tempat tinggal dia, menghabiskan waktu selama di situ. Baik ya, saudara Nusantara, ikuti terus saudara Nusantara, budaya Nusantara, budaya kita. Baik saudara R, di sini beberapa tahun yang lalu, waktu sebelum perjalanan ekskavasi, ini menurut keterangan dari salah satu yang bekerja di sini, nanti kita tanyakan karena bapaknya menemukan ada semacam batu ini yang bernama apa, kita tanyakan dulu kepada yang bersangkutan ya. Oke. Pak De, Pak De dulu Pak De. Ini bapak yang menemukan Pak De. Ini berapa tahun yang lalu atau ini waktu pas menemukan ini Pak? Kira-kira kapan ya? Menemukan ini sudah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan yang lalu. Iya. Oh, 3 bulan yang lalu. Oh, ternyata ini 3 bulan yang lalu ditemukan oleh bapak apa itu? Oleh Pak Rashid. Dia adalah pengrajin batu bata merah di sini. Nah, posisinya menemukan di mana Pak? Sebelah mana ini? Oh, di sebelah sana, bagian situ, bagian pojok, sebelah selatan, bagian terluar berarti nggih. Oh, luar dari istana. Ya. Nah, ini sebuah apa ya kalau menurut Bapak nggih? Kayak kolo. Oh, ini kayak kolo ya? Belakangnya kolo. Oh, semacam ini. Semacam belakangnya kan begini kan. Begini kan. Bagian ini di sini ya. Di sini kan ini kan belakangnya. Nggih. Tapi kayaknya belum jadi ngoten Pak ya? Belum jadi ya. Belum jadi. Ya. Berarti ini semacam yang diidentikan, yang dipercaya oleh warga sekitar, terutama Pak Rashid ya. Rashid mengatakan bahwa ini kolo semacam di bagian belakang kepala, tapi belum jadi. Jadi ini polanya juga menyerupai gitu aja ini, belum jadi. Ini adalah batu andesit. Batu andesit ini saudara Nusantara, ini sangat berat sekali. Terbukti bahwa ada bencana besar pada saat itu. Waktu itu belum selesai melakukan pembangunan atau mungkin ini serpian dari sebuah arca yang belum jadi, kemudian ditabrak oleh batu-batu besar dari arah selatan. Bisa jadi ini rontok, kemudian selain ini nggak ada lagi menemukan apa lagi, betul? Nggak ada ya. Untuk area di sini hanya betul. Oke, terima kasih. Untuk singkatan. Alhamdulillah saudara Air Nusantara, saat ini kami sudah berada di bagian dalam istana dari Brewangker, yang menurut dari berbagai pihak bahwa ini adalah lokasi istana utama dari Brewangker, yang saat tadi itu kami berada di sebelah timur, di bagian tembok paling timur dan selatan. Akhirnya kita bergeser ke arah barat. Jadi kalau dari sana barat laut ya, kita di sektor sini adalah sebelah makam. Bagian timur lagi ada makam. Nah, di sini menunjukkan bukti bahwa betul-betul dahsyatnya bencana alam pada zaman dahulu, menyisakan ada batu-batu boulder yang pernah kita eksplor, mulai dari Bukit Jengger, di Bukit Jengger, kemudian turun lagi ke Dampayung, karena di sana adalah bagian Sungai Purba di situ. Kemudian di Sungai Dampayung itu kita lebih bergeser lagi ke sini, itu jaraknya sekitar 7 km. Nah, kemudian dari situs Kumitir di sini itu jaraknya ke Gunung Anjasmoro, waktu itu ada Bukit Jengger, itu jaraknya sekitar 12 km. Akhirnya kita bergeser, alhamdulillah memang perjuangan kita berat sekali untuk menuju ke sana, apalagi dengan cuaca yang saat ini adalah musim penghujan. Baik saudara Air, kami berusaha menjelaskan di sini apa yang sudah tim Air telusuri. Ini terbukti banyaknya
banyaknya batu-batu andesit yang belum jadi atau belum selesai, hanya membentuk suatu pola yang kurang jelas. Jadi pola itu tidak berdasarkan apa yang akan dibuat dengan tujuan tertentu. Saudara, kita eksplor lagi ya. Bisa Saudara R melihat lokasi semua di sini dipenuhi dengan boulder-boulder besar, batu-batuan besar, batu andesit dengan berbagai varian ukuran. Ada lagi yang semacam batu kotak, atau kalau orang Jawa menamakan adalah itu batu umpak gitu biasanya. Mereka sebetulnya ada maksud pola tertentu pahatannya, cuman belum selesai. Jadi merupakan guratan-guratan, hanya sudah membentuk dimensi begitu, bermacam-macam dimensi. Ada yang sudah berelief, terus bagian juga ada yang membentuk sedikit pola gitu ya. Oke, baik saudara-saudara, di depan saya ini adalah batu-batu andesit yang berbentuk hampir 40 cm atau 50 cm di sini. Ini strukturnya di sini tidak tertata, jadi hancur semua gitu. Bukan hancur ya, berserakan. Jadi tumpang tindih dengan batu boulder yang sudah kita eksplor di Dampayung. Batu-batunya menyerupai seperti ini. Jadi arahnya dari Gunung Anjasmara atau dari Gunung Arjuna. Di situ begitu mengerikannya. Kalau saya melihat di sini, saudara-saudara melihat lokasi seperti betapa mengerikannya. Ini batuan dengan berat seperti ini bisa tumpang tindih seperti ini. Sementara di sini juga ada pola juga. Dan kemudian apalagi dengan struktur tembok yang di sini sudah mulai rontok ditabrak. Kami tim Air Nusantara sangat yakin sekali bahwa bencana ini adalah datangnya dari Gunung Arjuna atau gugusan dari Gunung Arjuna mempunyai gugusan lagi, yaitu Gunung Anjasmara. Ketinggian yang kita eksplor di video yang lalu itu di part 1, jadi ketinggiannya Gunung Anjasmara waktu di Bukit Jengger itu adalah 1100 meter di atas permukaan laut. Kemudian turun ke bawah di Dampayung itu adalah ketinggiannya 290 meter di atas permukaan laut. Kemudian bergeser ke arah Trowulan, lokasi dengan hingga ada Candi Tikus Pendopo di Istana Barat, dan di sini itu ketinggiannya 60 meter di atas permukaan laut. Jadi begitu hebatnya pada saat itu longsor besar. Jadi menyisakan yang seperti ini, ditabrak dengan kecepatan tinggi, ya seperti ini akhirnya. Ini hingga mencapai ke arah utara. Karena batu-batuannya juga sangat besar-besar juga. Ini juga sampai seperti ini. Masih banyak di sini terserak. Kenapa saya menyebut bahwa ini sebetulnya di sini belum sempat dibangun lagi sebetulnya. Kalau menurut dari tim saudara, ini sudah ditempati dan difungsikan. Dan bisa jadi juga atau di sini belum ditempati. Karena apa? Dengan bukti-bukti yang tadi kami eksplor di luaran areal sini, maksudnya areal Istana Brewangker ini, lebih ke arah selatan di pemakaman, banyak ditemukan batuan-batuan besar yang membentuk pola, cuman hanya rata, tidak ada relief ukir atau apa, membuktikan bahwa itu juga ditinggalkan pada saat ada bencana seperti ini. Terus kemudian di tempat-tempat lain juga masih banyak yang batuan-batuan yang membentuk pola, cuman belum ada relief ukirnya. Kita lagi bergeser lagi ya, saudara Nusantara ya, ikuti terus saudara Nusantara, budaya Nusantara, budaya kita. Ini adalah saudara R. Ini adalah bagian batu boulder atau batu andesit dengan berbagai ukuran yang sudah diekskavasi oleh pihak BPJB Jatim. Dari bawah ke sana, akhirnya dinaikkan di sini, dikumpulkan di sini.
Kemudian posisi saya ini lebih di selatannya areal Istana Brewangker, lebih di selatannya lagi. Dan di depan saya ini adalah arah ke selatan. Itu bisa dilihat ada Masjid Jabung. Jadi dari sana ke sini sekitar 7 kiloan ya. Dan di sana lebih rendah. Ketinggian untuk saat ini kita itu dari permukaan bawah itu 6 meteran. Jadi di sini tertumpuk oleh berbagai material, mulai dari pasir di 1 meter di bawah, 1 meter di atas permukaan tanah itu adalah pasir. Kemudian di bawahnya lagi ada itu dari batu-batuan yang bercampur dengan tanah. Kenapa kita lebih tinggi untuk saat ini? Ini adalah tanah asli dari imbas dari bencana dahsyat pada masa lampau atau zaman kuno di era Mojopahit. Jadi sana lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena sudah berpuluh-puluhan tahun dimanfaatkan oleh para penggali atau galian C pada saat itu. Di sini sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Kita belum bisa mengukur berapa ratus atau juta kubik yang sudah dimanfaatkan oleh orang yang bergerak di bidang material. Jadi sampai hingga ke sana, mulai dari Semengko hingga ke mulai Jatirjo hingga daerah Jabung. Baik saudara-saudara ya, ini adalah bagian-bagian yang begitu banyaknya sebetulnya di batu-batuan seperti ini yang mengubur situs Kumitir di bagian istana ini. Saudara, ikuti terus. Air Nusantara, budaya Nusantara, budaya kita. Baik saudara air, bisa saudara lihat di sini adalah relief, ada profil ukir gitu, ada profil gitu ya. Dan di sini posisinya bukan seperti ini sebetulnya. Ini adalah permukaan bagian bawah dan ini adalah permukaan bagian depan, ini atas. Begitu dahsyatnya dan hebatnya bisa membawa batuan besar ini ke arah ke lebih utara. Ini letak posisinya pun belum bisa dipastikan karena di sini tersebar di berbagai tempat di dalam situs ini. Banyak sekali yang belum jadi, sudah membentuk pola, cuman ukir-ukirannya belum ada. Jadi banyak sekali membuktikan bahwa memang bencana itu sangat besar dan tidak hanya sekali, karena bisa jadi berkali-kali. Kenapa kok Mojopahit itu bisa terkubur hingga menyisakan yang seperti ini? Ini yang di kaki Gunung Arjuna, ada di sini sebenarnya kaki gunungnya. Nah, sementara di bagian Trawulan itu juga banyak yang terkubur. Karena Mojopahit sendiri itu di bawah kaki Gunung Arjuna, menurut dari para ahli bahwa Gunung Arjuna itu relatif sangat usianya sangat muda sebetulnya. Usianya itu sekitar 5 juta tahun usianya. Itu keterangan para ahli menyimpulkan seperti itu. Sementara beda dengan gunung-gunung lain. Selain dengan bencana seperti ini, ada lagi disusul dengan bencana yang mungkin erupsi dari Gunung Kelut yang ada di Kediri. Ketika arah anginnya mengarah ke area sini, itu sudah pasti akan ke sini. Walaupun erupsi itu kecil tapi bertumpuk berkali-kali. Atau mungkin ledakan dari gunung, letusan dari Gunung Kelut juga itu bisa mengarah ke sini juga. Kemudian letusan gunung dari Gunung Arjuna juga bisa mengancam kerajaan ini. Ya, setelah terjadi longsor yang sudah kita lihat seperti ini adalah longsor besar, dibuktikan dengan sungai-sungai yang kemarin sudah sempat tim air telusuri ya, hingga akhirnya mengarah ke sini. Selain hancurnya, tenggelamnya Mojopahit juga itu diperparah dengan pada saat itu ada perang Paregreg. Jadi perang Paregreg itu terjadi sekitar tahun 1404
hingga 106 ada perang grek-grek yang di situ terjadi perang antara Istana Barat dan Istana Timur. Kalau memang ini betul dikatakan bahwa Istana Timur, ya inilah yang diserang oleh Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana. Kemudian di sini adalah yang dipimpin oleh Bre Kertabumi. Jadi Bre Kertabumi adalah anak dari selir Prabu Hayam Wuruk. Kemudian yang di Istana Barat itu adalah anak dari Permaisuri, yaitu Wikramawardhana. Itu adalah putra dari Prabu Hayam Wuruk ketika itu. Nah, selama 2 tahun, kenapa dinamakan Perang Paregrek? Karena perangnya itu secara bertahap. Jadi kemenangan dan kekalahan itu silih berganti. Dari Istana Barat, kemudian dari Istana Timur. Toh pada akhirnya dimenangkan oleh Istana Barat, yaitu istananya Wikramawardhana. Pada tahun 1406 adalah titik akhir dari Perang Paregrek. Jadi dari Istana Barat menyerang ke Istana Timur ini dipimpin oleh Raden Gajah atau Narapati, dan merengsek masuk ke dalam Istana Timur ini yang didiami oleh Wirabumi. Kemudian sempat Wirabumi melarikan diri ke sungai dengan menaiki perahu yang disinyalir adalah sungai yang di sebelah timur. Di situ ada sungai yang menuju ke Brantas, memang hingga saat ini bisa dijumpai. Jadi alirannya itu dari ke sini ke selatan, ke timur, lebih ke timur lagi, menuju ke Desa Bulak, kemudian di Penewon ada dam, kemudian masuk hingga ke Berangkal, ke Suko, hingga ke aliran Brantas, yang diduga seperti itu. Akhirnya dibunuh di atas perahu tersebut. Baik saudara Nusantara, memang batu-batuan sedimen ini dibagi 4 jenis, yaitu jenis batuan bioka, batuan klasik, batuan kimia, dan batuan vulkanik. Ini adalah batuan beku ya saudara ya. Batuan beku ini terbentuk dari magma, mengalami pendinginan dan pembekuan. Menurut para ahli juga, pembekuan batuan perlu waktu jutaan tahun. Siklus batuan berawal dari terbentuknya batuan beku, pelapukan, yaitu pelapukan batuan beku begitu, pergerakan batu, dan sedimensi, metamorfosis, dan pencairan magma kembali pada akhirnya. Jadi prosesnya memerlukan waktu sekitar jutaan tahun. Itu menurut keterangan dari para ahli. Bukti dari kejayaan Mojopahit memang pada saat itu sebelum kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dan Patinya Gajah Mada, negara kita sebetulnya sudah mengalami keemasan sebetulnya. Cuman areanya hanya terbatas, tidak seperti waktu dipimpin oleh Patihnya Gajah Mada dengan rajanya Prabu Hayam Wuruk. Salah satu bukti bahwa ada dari kota Villanova, yaitu negara Itali, itu ada pastur yang bernama Pastur Odorico Matusi. Mereka melakukan perjalanan hingga ke beberapa benua. Jadi tiba di sini sekitar 1232. Akhirnya di sini selama 2 tahun dan diterima baik oleh kerajaan pada waktu itu Kologemet atau rajanya yang bernama
Raden Jayanegara. Nama akrabnya memang lebih dipanggil kalau Gemot. Memang pada usianya dia menjadi raja itu sangat mudah sekali dan diterima baik di sini. Akhirnya dia itu mencatat dalam perjalanannya. Dibuktikan bahwa dengan catatannya itu tertulis mengatakan bahwa istana Raja Majapahit di bagian tembok bagian dalam itu terdapat ukir-ukiran yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian patung-patung di bagian dalam itu diberi seperti mahkota bulat gitu yang terbuat dari emas dan perak juga. Kemudian di bagian dalam istana barat dan istana timur itu bagian atapnya juga terbuat dari emas yang ditempa begitu. Kemudian tangga-tangganya juga bercampur antara emas dan perak. Itu sangat kayanya kerajaan Majapahit pada saat itu. Kemudian juga dibuktikan beberapa penemuan ya mungkin yang ada yang sudah disimpan oleh pihak Purbakala. Banyak yang terbuat dari logam-logam mulia. Jadi begini, saudara Air Nusantara, yang dicatat dan sekarang menjadi buku, ditulis di situ mengatakan istana Raja Majapahit kala itu sangat kaya sekali gitu, dan dengan armada-armadanya juga armada lautnya juga lebih banyak, kemudian alamnya juga penuh yang kaya dengan rempah-rempah. Dan apakah istana ini yang dimaksud oleh Ordo Matthiusi yang dari kota Villanova dari negara Italia? Dia selama 2 tahun di sini menyaksikan betapa hebatnya prajurit-prajurit juga pertahanan dari kerajaan Majapahit. Betapa hebatnya. Karena apa? Dia menyaksikan sendiri, memang dia dalam posisi peperangan yang diserang oleh dari negara Cina atau dari Mongolia juga, tapi selalu menang. Itu yang dicatat oleh salah satu pastor. Dia menjalankan misi keuskupan dari negaranya Italia sana hingga melakukan perjalanan ke berbagai benua, ke beberapa negara. Jadi Majapahit di sini adalah negara yang besar, negara yang kaya, negara yang superpower. Apakah memang ini, saudara Air Nusantara, kemegahan-kemegahan yang disaksikan dan dicatat oleh Matthiusi, Ordo Matthiusi, apakah tempat-tempat ini yang sudah porak-poranda seperti ini karena dengan hantaman bencana besar? Kami berpikir juga bahwa di sini bukan hanya banjir bandang atau aliran massa. Di sini pernah terjadi gempa. Jadi dibuktikan di bagian bawah di sini, ya di bagian pagar yang tadi di sebelah timur itu rontoknya batuan tersebut hancur. Kalau hanya ditimbun dengan seperti ini, ditimbun dengan batuan boulder seperti ini memang ya hancur, tapi bagian bawah. Kemudian yang bagian atas, kalau memang datangnya arah dari selatan, dari Gunung Arjuna, rontoknya kenapa hingga di bagian dalam juga, di arah selatan juga. Nanti bisa kita cek di bagian pagar di sini. Nanti kita bergerak lagi ke bagian barat. Di sana adalah pintu masuk barat, yang karena apa? Situs atau istana Kumitir di sini ini nanti menghadap ke barat. Nanti kita bergeser ke barat ya, saudara Nusantara ya. Ikuti terus Air Nusantara, budaya Nusantara, budaya kita.